seorang ulama besar Syria namanya Syekh Nahrawi. Setelah ninjau ke Indonesia, berkeliling-keliling Indonesia, telah pulang Syekh Nahrawi heran, mikir Indonesia begitu banyaknya pulau, begitu banyaknya suku, lain bahasanya begitu. Loh kok bisa ya menjadi negara kesatuan Republik Indonesia? Ini bagaimana nalarnya? Orang lain ini sampai bingung. Kami ini orang satu bangsa-bangsa Arab, bahasa-bahasa Arab, budaya-budaya. Lu kok tidak bisa mendirikan negara kesatuan Arab? Kok sampai pecah-pecah 20 negara? Lu kok Indonesia kok bisa? Kemudian dipikir, bingung mikir itu. Dari sini gak ini wakal. Akhirnya disimpulkan Indonesia negara mukjizat. Sudah memang kalau dinalar itu memang sulit dinalar. Sebelum lanjut, silakan like, subscribe, share, and comment supaya tidak ketinggalan video-video Gus Afik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa untuk kita semuanya. Yang terhormat hamba-hamba Allah, pelayan keimanan. Yang terhormat hamba-hamba Allah, pelayan kemanusiaan. Yang terhormat hamba-hamba Allah, pelayan kealaman. Semoga pelayanan tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui, (353,5 tahun bangsa Indonesia ini dikuasai oleh moral penjajahan, mental penjajahan. 300 tahun lebih. Setelah itu tanggal 17 Agustus merdeka. Proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Bapak Bangsa Soekarno-Hatta. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai
pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Jakarta 17 Agustus 45. Hadirin wal hadirat, di situ disebutkan pemindahan kekuasaan, hijrahnya kekuasaan dari alam keserakaan, alam penjajahan ke alam kemerdekaan, ke alam negara kesatuan Republik Indonesia. Karena pada tanggal 17 Agustus merdeka, tanggal 18 Agustus berdirilah negara kesatuan Republik Indonesia. Karena singkatnya, sesingkat-singkatnya, sehingga pada waktu belum ada waktu untuk menyaring mental moral penjajahan itu supaya disaring tidak masuk ikut hijrah, itu memang waktu itu belum ada, belum sempat. Karena arifnya pendiri negara ini, arif bijaksana, kemudian di alinea ke-1 dipasang di situ kewajiban asasi, maksudnya penerusnya ini supaya nyaring moral mental penjajahan itu gak terus-menerus ikut ke dalam negara kesatuan Republik ini. Di alinea ke-1 dipasang paling awal, kewajiban paling awal, bunyinya bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu di alinea pertama. Isinya hanya 3. 1, hak asasi bangsa, segala bangsa apa saja mempunyai hak merdeka, termasuk bangsa Indonesia. Hak asasi bangsa, hak ghaib, hak kudrati, hak fitrati. Yang kedua, kewajiban asasi bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Apa kewajibannya? Menghapuskan penjajahan di atas dunia. Dihapuskan bukan manusianya, penjajahannya, keserakahannya itu, mentalnya, moralnya itu harus dihapuskan. Karena moral mental penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ciri khasnya mental penjajahan itu, pri kemanusiaan tidak memanusiakan manusia, bertentangan dengan pri keadilan.
Keadilan kan harus meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Itu adil. Tapi oleh karena mestinya penyaringan itu terus menerus, oleh karena mungkin tidak kober barangnya nyaring, sehingga mental penjajahan, moral penjajahan ikut hijrah, sehingga yang dikhawatiri nanti kalau hijrah memasuki lini kekuasaan, bisa masuk eksekutif, bisa masuk legislatif, bisa masuk yudikatif. Itu yang ditakuti. Apa yang ditakuti ternyata terjadi sekarang ini, sehingga maritnya keadaan ini. Virus penjajahan masuk sekarang berkembang. Maka tepatlah kalau pemerintah sekarang ini menganjurkan revolusi mental. Revolusi mental. Yang direvolusi apanya? Kalau revolusi tidak direvolusi mental penjajahan, moral penjajahan ini, nanti semua yang dikuasai oleh mental penjajahan akan dijadikan alat untuk kehendaknya. Apa saja yang dikuasai mesti dijadikan alat. Menguasai ilmu agama dijadikan alat. Menguasai ilmu politik dijadikan alat. Semuanya. Itulah sebabnya karena mental menjadi nyusup, berkedok macam-macam. Makanya sampai sekarang ini banyak yang positif belum sampai kepada tujuan. Ilmu belum sampai kepada kearifan. Politik belum sampai kepada keteraturan. Hukum belum sampai kepada keadilan. Ekonomi belum sampai kepada pemerataan. Kepemimpinan belum sampai kepada keteladanan. Persatuan belum sampai kepada kekokohan. Kebinekaan belum sampai kepada keharmonisan. Bahkan itu kelambang sebuah negara. Bhinneka Tunggal Ika wajib itu. Bhinneka Tunggal Ika wajib. Tetapi kalau Bhinneka Tunggal Elektronika haram. Bhinneka Elektronika haram. Setelah macam-macam berbeda agama, berbeda aliran, berbeda aliran politik, setelah kena elektronika bisa ini haram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah dan saudara-saudara yang kami hormati. Tadi kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum melakukan lagu itu, apa yang kita kerjakan bersama? Berdiri tegak bersama-sama, semua berdiri. Dalam hati saya, apakah berdiri sebelum melakukan lagu kebangsaan Indonesia itu bermakna? Kalau tidak bermakna,
aib bagi bangsa Indonesia. Berarti seluruh Indonesia berdiri tidak bermakna, sia-sia. Kalau memang tidak bermakna. Dan kalau bermakna, kalau ada maknanya, apa kita sudah ngerti maknanya berdiri sama-sama itu? Kalau kita belum mengerti, itu aib, lebih aib lagi. Kenakan seperti kaset piringan hitam bisa berbunyi, si kaset dan piringan hitam itu sih tidak tahu, tidak ngerti apa yang diucapkan. Aib. Tapi saya yakin banyak yang tahu. Tapi kalau memang bermakna, apa maknanya berdiri? Maknanya apa? Selama ini belum pernah diterangkan oleh penceramah, baik pun penceramah dari semata maupun dari pemerintah, belum pernah diceritakan apa maknanya berdiri itu. Berdiri itu mempunyai 3 makna. Berdiri sebelum menyanyikan lagu kebangsaan itu mempunyai 3 makna. Supaya organisasi cinta tanah, persaudaraan cinta tanah air yang dijuai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan itu mengerti, biar tidak menjadi kaset. Makna pertama, mendidik kita ini supaya kita ini menjadi bangsa yang fakta bicara, jangan bicara tanpa fakta, dusta. Itu satu. Makna yang kedua, penghormatan. Makna yang ketiga, janji diri, sumpah. Itu maknanya berdiri sebelum menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Makna yang pertama, fakta bicara. Sebelum kita mengucapkan di sanalah aku berdiri, kita lebih dahulu faktanya berdiri. Itu mendidik kita. Jadi fakta bicara, yang bicara itu faktanya, bukan bicara tanpa fakta. Itu pertama. Sebab mengapa harus dididik seperti itu? Kitab suci agama apapun, undang-undang dasar negara manapun, peraturan manapun, semuanya itu tidak mempunyai tangan dan tidak mempunyai kaki. Karena tidak mempunyai tangan, tidak bisa berbuat sendiri. Karena tidak mempunyai kaki, tidak bisa berjalan sendiri. Hanya ditumbuk saja. Walaupun kita bisa didalilkan begini sampai, tapi kalau tidak dijalankan, apa manfaatnya? Semuanya itu tidak ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, buih, bukan air. Buih yang berkembang hanyut. Jangankan undang-undang yang dibuat oleh manusia, kitab suci pun itu kalau tidak mempunyai tangan, tidak bisa kaki. Itu sebabnya kita dididik supaya fakta bicara, bukan bicara tanpa fakta. Sekarang ini banyak bicaranya, winter debat, winter dalil, faktanya kosong. Rakyat pegel dibujuki terus. Pegel. Rakyat ini manut saja. Digusur
Orang miskin bukan menggusur kemiskinan, orangnya yang miskin digusur. Lain. Mundur, manut mawon, mundur. Tapi kalau di belakang sudah tembok, gak iso mundur. Mundur, ndak ada tempat Pak, ada tembok yang ada di muka saya. Ngawatiri iku. Rakyat sekian banyak, bagaimana kalau maju semua? Siapa bisa nanggulangi siapa? Nggak bisa. Jadi buktikan kalau revolusi mental ini, buktikan, ndak usah ngomong akeh-akeh. Revolusi mental. Mana buktinya? Buktikan saja. Masih nggak usah ngomong. Fakta itu nanti yang bicara. Itu yang pertama. Saya tidak mengkritik, saya mental saya sendiri masih mental penjajahan. Masa banyak dustanya. Janji plus ngobos. Ini mana asarnya berdiri tegak sebelum membacakan lagu kebangsaan. Mana buktinya? Ini pertama, isinya pertama. Nomor 2, penghormatan. Kalau penghormatan mesti ada yang dihormati. Apa yang dihormati itu? Coba pikir angan-angan, apa yang dihormati? Karena yang akan dibacakan itu lagu kebangsaan Indonesia. Yang dihormati itu Indonesia Raya. Menghormati Indonesia Raya. Bukan Indonesia mini, bukan Indonesia kerayaan, bukan. Bukan Indonesia royokan. Itu yang dihormati. Buktinya baca sendiri. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 bab 15 pasal 36B. Bagaimana bunyinya? Lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Ialah Indonesia Raya. Baca sendiri. Bab 15 pasal 26 36B. Lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Bukan Indonesia mini, bukan Indonesia kecil, Indonesia Raya. Itu dalil pertama. Kalau yang dituju lagu itu Indonesia Raya. Nomor 2, lagu itu diakhiri kata-kata Indonesia Raya. Dalil ketiga, kata Indonesia Raya itu disebut 7 kali. Indonesia Raya, Indonesia Raya, Indonesia Raya sampai 7 kali. Itu buktinya yang dituju itu Indonesia Raya, bukan Indonesia cebol. Bukan Indonesia itu dibangsa. Indonesia Raya. Jadi kalau ada Indonesia Raya, ada Indonesia mini.
Kata Indonesia disebut 10 kali. Yang 3 kali tanpa menyebut sifat raya. Indonesia, tanah airku. Indonesia, kebangsaanku. Indonesia bersatu, tidak nyebut raya. Coba, Indonesia, tanah. Kata-kata tanah sudah meliputi 17.540 kata tanah. Air meliputi laut dan perairan yang panjangnya pantainya saja 95.000 kilometer. Dengan kekayaan yang melimpah-limpah. Kebangsaanku meliputi suku-suku bangsa yang 780 suku-suku bangsa. Masuk. Itu pun belum disebut raya. Baca sendiri. Kalau yang dikatakan Indonesia Raya itu pulaunya lebih dari 17.000, rakyatnya 250 juta, lebih sukunya banyak, bahasa induknya 67. Kalau itu yang dimaksud raya, bertentangan dengan lagu kebangsaan itu sini, bertentangan. Baru ada kata-kata raya itu setelah bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya, bukan untuk Indonesia Mini. Setelah bangun, kemudian membangun segala lini. Bagaimanapun besarnya jumlah penduduk Indonesia ini, bagaimanapun luasnya wilayahnya, bagaimanapun kaya rayanya isinya, kalau orangnya itu tidur tidak bangun, bisa jadi raya? Bisa. Apalagi sekarang banyak narkoba, ngiler semua. Apa bisa raya? Koplo bisa. Orang tidur itu tidak bisa apa-apa. Dia harus bangun. Bangunlah jiwanya dulu. Jiwanya, semangatnya, jati dirinya harus bangun. Ojo ngomong tok. Harus bangun. Jiwanya, semangatnya, semua harus bangun. Adapun badan itu kan materi, jasmaninya Indonesia ini, semua lautnya, pulaunya, itu semuanya badan saja. Badan saja, bukan jiwanya. Jiwanya itu ialah jati diri bangsa ini, itu jiwanya. Itu harus bangun jati diri bangsa. Cinta tanah air itu termasuk jati diri bangsa. Ini harus bangun. Kalau itu tidak bangun, kalau tidak betul-betul cinta tanah air dengan ikhlas, hancurlah Indonesia ini, hancur. Wajib ain cinta air. Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu bagian dari iman. Iman pokok pangkal seluruh agama. Iman. Laula hubbul waton dalam kitab Hukukul Hayat la kharabil bilad.
Jika tidak ada cita lahir, roboh negara ini, roboh negara ini. Itu maksudnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan kita berdiri itu janji diri akan menolong Ibu Pertiwi, apalagi sekarang ini sedang sakit komplikasi. Sakit komplikasi di antara anaknya Royo Anisine Kuali. Nah ini bagaimana ini nasib? Untuk menjadi Indonesia Raya harus manunggal 7 komponen. 1, berseru. Ini 1. Berdoa, berseru. 2, bersatu. Berseru, bersatu. Hidup, bangun, membangun. Merdeka, cinta. Tanpa itu tidak akan jadi Indonesia Raya. Jadi 7 itu harus manunggal, berseru, bersatu, hidup, bangun, membangun Indonesia di segala lini dibangun. Bukan membangun di Indonesia, membangun Indonesia untuk kejayaan Indonesia, bukan membangun di Indonesia. Kalau membangun di Indonesia ini bukan untuk kejayaan Indonesia, untuk kejayaan orang lain yang bangun di sini. Sana bangun di sini, sana bangun di Indonesia, sana bangun, tapi bukan untuk kejayaan Indonesia. Jadi kalau kita tidak kembali kepada jati diri, Indonesia ini akan penuh MC tok. Akan penuh marketing kapitalis. Nyari tuan butuh apa? Di sini segala ada. Ambillah tuan segala-galanya. Biarlah anak cucu saya itu papa dan merana. Asal saya tuan puja. Hebat. Pujaan orang negeri hati-hati, bahaya itu. Dilem seneng laki-laki jangan dibelah. Harus waspada. Itu marketing itu berkhianat. Tuan butuh apa? Semua ada di sini. Minyak lengkap, batu bara lengkap, udah. Apa yang Tuan butuhkan? Ambillah semuanya. Biarlah kami, anak kami, cucu kami, papa, merana, tidak punya apa. Asal kami supaya Tuan puja. Seneng. Ini dalam keadaan yang sudah keadaan seperti ini, maka kita bersama-sama mencari obat yang mujarab untuk mengobati Ibu Pertiwi yang sedang sakit komplikasi ini. Kalau tidak ikut-ikut, kita berdosa. Berdosa terhadap Ibu Pertiwi, terhadap bangsa, berdosa terhadap negara. Itu sebabnya saya memprakarsai berdirinya organisasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan
dan kemanusiaan. Sehingga di lambang itu ada 3 titik warna emas. 1 titik keimanan, 2 titik kemanusiaan, yang 3 kecintaan. Itu manunggalnya, kecintaan. Kalau 3 titik ini betul-betul kita amalkan, inilah yang akan merajut perdamaian dunia. Bukan Nusantara saja, dunia akan dirajut oleh 3 titik yang di lambang itu. Seorang ulama besar Syria namanya Syekh Nahrawi, setelah ninjau ke Indonesia, berkeliling-keliling Indonesia, telah pulang Syekh Nahrawi heran, mikir Indonesia, begitu banyaknya pulau, begitu banyaknya suku, lain bahasanya begitu. Loh kok bisa ya menjadi negara kesatuan Republik Indonesia? Ini bagaimana nalarnya? Orang lain ini sampai bingung. Kami ini orang satu bangsa-bangsa Arab, bahasa-bahasa Arab, budaya-budaya. Lu kok tidak bisa mendirikan negara kesatuan Arab? Kok sampai pecah-pecah 20 negara? Lu kok Indonesia kok bisa? Kemudian dipikir, bingung mikir itu. Dari sini gak ini wakar. Akhirnya disimpulkan Indonesia negara mukjizat. Sudah memang kalau dinalar itu memang sulit dinalar itu. Sulit. Lho sih nek njero negara mukjizat kok tukaran mawon iki lho. Sama-sama lain paham tukaran. Kok tukaran? Tujuan negara kita ini ikut diantaranya, ikut menertibkan dunia dengan dasar kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial. Saya pikir malam itu kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan, ini sumbernya dari mana ini? Pemimpin-pemimpin kita ini alhamdulillah sadar sumbernya contoh dari alam semesta ini. Sumbernya bagaimana kalau malam tidak damai dengan siang? Tak ada kehidupan di dunia. Bagaimana kalau siang tidak damai dengan malam? Semua jadi api, jadi es semuanya. Kalau malam tidak mau damai dengan siang, semua jadi es. Kalau siang tidak mau berdamai secara abadi dengan malam, semua terbakar. Tidak ada lagi kehidupan. Karena perdamaian abadi, siang ganti malam, malam ganti siang, rahmatan lil alamin. Enak, harmonis, nyaman. Baca sendiri dalam Al-Quran surat Qasas. Semua kiai maca kok. Loh, kok bentrok di dalam alam yang damai abadi, orangnya sodok-sodokan, royokan isini kuali, dudukan, pengaruh, kok kecil, jiwa kok kerdil gitu.
Apa itu akan menjadi Indonesia Raya? Oh, dia sendiri itu membangsa. Ini ya, saya itu sedih. Itu sebabnya saya memperkasai. Biarlah saya ini dikritik, dimusuhi, dilolokno, enggak apa-apa, ikhlas. Wajib saya itu. Sisa umur saya persembahkan untuk cinta Indonesia Raya. Wajib. Sampai akhir cara penghabisan pun saya persembahkan. Ini ibadah saya kepada Allah Ta'ala. Makanya hubbul waton minal iman. Pertama, tanah air kita ini orang lain mengatakan seperti surga, indah ciptaan. Kemudian tanah air dianugerahkan kepada bangsa Indonesia sebagai realisasi cinta Allah kepada bangsa Indonesia. Realisasi. Nah, oleh sebab itu bangsa Indonesia wajib cinta tanah air karena tanah air ini realisasi perwujudan pengejauhan kasih sayang Allah, cinta Allah kepada bangsa Indonesia. Sehingga cinta kita ketemu dengan cinta Allah, sehingga dua cinta cincin. Cincin itu asalnya cinta tanah dipotong tinggal cincin bulat. Gambarnya kan bulat ini. Bulat. Kalau nanti dipanas alangkah manisnya manis orang Indonesia. Kalau cinta kita ketemu dengan cinta Allah, jadi meningkat ke cinta abadi. Makanya minal iman. Nah, kalau nanti cinta kita ketemu dengan cinta Allah, ya, Masya Allah. Semua apa yang akan terjadi menimpa Indonesia jauh kurang ratusan tahun bisa diketahui. Getar menggetar, resonansi antara cinta kita dengan cinta Allah. Buktinya dalam lagu kebangsaan Indonesia, seorang pemuda yang pikir kurus kering papa, Supratman, tapi di dalam kekurusan itu cintanya Masya Allah terhadap tanah air, mendalam cintanya terhadap bangsa Indonesia, cintanya terhadap negaranya. Kejadian jauh kurang 17 tahun sudah diketahui. Di sanalah aku berdiri. Jadi setelah mengucapkan Indonesia tumpah darahku, baru kata-kata di sanalah. Padahal kurang 17 tahun. Jadi lagu Indonesia Raya itu mengandung 7 keajaiban. 7 keajaiban Indonesia. Di sini saya tidak perlu ngopas satu persatu terlalu lama, cari sendiri. Apa-apa kan jaluk mateng tok. Ngolah diteliti. Aku. Lalu, bagaimana tidak ajaib? Lahirnya sama dengan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini ada benang halusnya dengan Sumpah Palapa tahun 1331. Sumpah Palapa. Setelah Sumpah Palapa Pemuda Gajah Mada berselang 597 tahun,
baru Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda itu menakjubkan. Tahun 1901, satu Nusa. 28/1, satu bangsa. Bulan Oktober 10, satu bahasa. Tanggal 28/1, satu negara. Satu tidak mau dipecah-pecah. Itu bulannya, tahunnya menjadi saksi. Rumahnya yang untuk sumpah itu nomor 106 di Jakarta. 106. 1 dengan 10, 1 dengan 7, 10 dengan 17, kurang 17 tahun merdeka. Coba. Kurang 17 tahun akan ada pertumpahan darah besar-besaran di Surabaya. Di Surabaya. Bagaimana untuk mempertahankan Indonesia ini? Pada waktu bukan tandingannya, bukan tandingan dengan Belanda, tapi dengan sekutu. Coba, sekutu. Yang baru Perang Dunia Kedua. Jenderalnya ndak kalong, tapi di Surabaya dicokot semut, Surabaya mati. Apalagi uang digerakkan oleh Bung Tomo dengan Allahu Akbar, bubar dia. Tanggal 15 Bandung Lautan Api, November. Coba kesaktiannya kalau betul-betul kembali kepada jati diri. Kalau tidak kembali ke jati diri, Masya Allah, bangsa Indonesia akan menjadi orang asing dalam negerinya sendiri. Asing. Nanti tinggal cerita, tinggal bentuk. Bentuknya Indonesia, namanya Indonesia. Cerita dulu ada di sini negara Indonesia. Ngomong toh, cerita. Kenyataan sudah, hakikatnya bukan bangsa Indonesia, cuma namanya tok. Ini yang menyedihkan. Memang saya sedih, kena tahu. Maklum yang tidak tahu enak aja. Karena sekarang generasi penikmat, ada generasi pendobrak, ada generasi penata, ada generasi mempertahankan. Sekarang generasi penikmat, enak dari nikmat ya. Tidak melok gili ya. Kayak jupak royokan kuali. Saya sembadok tani karo royokan kuali. Pegel, kalau itu pegel. Kalau pegel pun. Yes. Bapak dilokno kasar omongane pegel. Dirungokno para sultan-sultan. Nggih. Umat satukan. Para sultan itu mesti punya kekuatan, satukan. Jadi satu cinta tanah air Indonesia. Harus dibuktikan dengan fakta yang bicara, jangan hanya bicara saja. Cukup maten mawon nggih. Kalau tak minum dhisik. Saya nekat sumpah beretiket, saya akan tetap mempersembahkan ibadah saya ini, kami persembahkan
untuk cinta kepada tanah air, cinta kepada Allah, walaupun sampai titik darah penghabisan, tidak akan. Silakan nendang, tak akan tumbang. Silakan ngeblisno, tidak akan nambles. Kurokno malah lemu. Bagaimana enggak lemu? Berapa tahun baru sudah seluruh Indonesia itu gabung dengan persaudaraan cinta tanah air. Jangan memilih sebagai nyanyian ombak, hanya berbunyi ketika terhempas di pantai saja. Wadah ini cakut ngomong, dikempas ini cakut ngomong. Jangan pilih sebagai air bah yang mengubah dunia Indonesia ini penuh dengan amal-amal soleh. Obahlah ini ya, perdamaian dunia, super power perdamaian dunia. Jangan hanya taman mini Indonesia ini, taman raya Indonesia untuk perdamaian dunia. Sekianlah apa yang sambutan prakasa organisasi ini. Semoga Allah Ta'ala memberkati kepada kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Selamat sukses munasir. Sekian. Baik, kita berikan aplaus sebagai rasa terima kasih kita kepada pemrakarsa Persaudaraan Cinta Tanah Indonesia yang juga sebagai Dewan Penyantun, Bapak Muhammad Mukhtar Mukti, yang telah memberikan sambutan, memberikan pengarahan sebagai tongkat kalidamar untuk perjuangan organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia. Dan sebagai pesan yang ditandaskan oleh beliau bahwa organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Indonesia wajib berjuang, jangan hanya bicara, tapi wujudkan dengan fakta bicara.